welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing kepada kalian semua tentang pola hidup sehat atau bisa dibilang diet yang udah aku jalanin selama ini selama 3 bulan sampai aku bisa turun 17 kilo. Nah, diet ini bisa dibilang diet ala Kak Tia alias Tia yang mungkin udah ribuan orang, puluhan ribu orang udah membuktikan ini dan semuanya alhamdulillah berhasil, termasuk aku sendiri. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian yang susah nurunin berat badan atau mau nurunin berat badan, cara-caranya dan tipsnya. Sebelum ke videonya, aku itu mulai start diet itu dari tanggal 5 November 2020. Nah, di situ berat badan aku 80 kilo. Nah, terus sampai 5 Desember, 1 bulan, aku turun 7 kilo. Berat badan aku itu di situ 73 kilo. Langsung ke sebulan selanjutnya, di 5 Januari 2021, berat badan aku turun 13 kilo selama 2 bulan. Dan berat badan aku di situ 67 kilo. Kemarin tanggal 5 November 3 bulan aku ngejalanin diet, berat badan aku turun 17 kilo, ada di angka 63 kilo. Nah, diet ini yang aku udah jalanin, diet super murah, gampang, nggak menyiksa, nggak ekstrim, nggak menguras kantong atau dompet. Bagi kalian yang mau ikutan, kalian tonton video ini sampai habis. Aku akan kasih cara-caranya, tips-tipsnya buat kalian. Langsung ke videonya. Yang pertama, kita harus mengatur pola makan kita. Makanan yang kita makan setiap hari itu harus terhindar dari bahan yang berbau minyak, tepung, gula, santan. Nah, enaknya diet ala Kak Tia Aristia ini tetap bisa makan nasi, tetap bisa makan enak, bisa makanan yang kita makan bisa divariasi sendiri. Lauknya itu bisa ayam atau ikan. Nah, kalau kalian mau simple, bisa juga dibakar tanpa minyak, tepung, santan, gula, atau bisa divariasi dengan sendiri, dimasak sup ayam, soto ayam, terus ayam rica-rica, ya semacam itulah, tapi dimasak dengan sendirinya. Kita tetap makan enak. Bisa juga kita masak bakso tanpa tepung, bisa juga dengan ayam filet tanpa tulang, tanpa kulit, di blender terus dibikin bakso, tetap enak. Caranya ada di YouTube. Di YouTube-nya Kak Wita Silva itu juga ada di situ. Yang kedua, kita harus mengatur disiplin waktu makan. Kita mau makan berapa kali sehari, 6 kali sehari, atau juga bisa 5 kali sehari, bisa juga 4 kali sehari. Nah, di sini makan nasi itu bisa 2 kali atau bisa 3 kali. Kalau aku pribadi makan nasi itu 2 kali sehari, di makan siang sama makan malam. Sarapannya pagi bisa juga bagi kalian yang tidak terbiasa atau harus makan nasi. Kalau sarapan, kalian bisa juga makan nasi 3 kali sehari, sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi kalau bisa kalian sarapannya nggak sarapan nasi, bisa juga makan roti gandum, rotinya itu harus roti gandum. Terus bisa juga makan buah, bisa juga makan cokis diet, itu juga bisa. Kalau aku makan nasinya 2 kali sehari. Nah, setelah kita mengatur
disiplin waktu makan kita mau 6 kali sehari atau 5 kali sehari. Kalau aku 5 kali sehari. Nah, di 5 kali sehari itu kita harus makan harus tepat waktu. Contoh, jam 9 sarapan, jam 12 makan siang, jam 3 cemilan sore, jam 6 makan malam, terus jam 9 malam itu cemilan malam. Nah, di jam-jam itu kita harus makan tepat waktu. Nggak boleh telat, nggak boleh kelewatan. Tuh. Nah, kalau makan di luar jam makan itu termasuk cheating. Cheating bisa berpengaruh ke penurunan berat badan selama 4 hari. Ada toleransi 5 menit sebelum jam makan sama 5 menit setelah jam makan. Seumpamanya kalian di jam 12 harus makan siang. Nah, perut kalian sudah kelaparan, pengen cepat, kalian bisa makan di jam 11.55. Atau juga kalian bisa telat 5 menit setelah jam makan. Makan jam 12 lewat 5 menit. Jam makan itu gak harus sama dengan orang lain atau sama aku. Itu yang nentuin kalian sendiri. Sama menu-menunya juga yang tentuin itu kalian sendiri. Gak harus sama dengan orang lain. Di luar jam makan yang udah kita tentuin 5 kali sehari, di jam 9, 12, jam 3 sore, jam 6 malam, terus jam 9 malam, di luar jam makan itu kita hanya boleh minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau kita merasa lapar, kita minum air putih aja. Kalau udah waktunya makan, kita boleh makan. Contoh, di jam waktu makan aku jam 9 sarapan, jam 12 makan siang, jam 3 cemilan sore, jam 6 makan malam, jam 9 cemilan malam. Di situ aku makan nasi jam 12, makan nasi juga jam 6. Di sarapan itu aku awal-awal makan roti gandum. Nah, kalian juga bisa makan roti gandum, 1 lembar roti gandum sama putih telur, atau bisa juga putih telur aja atau telur rebus, bisa juga buah, bisa juga cokis diet atau snack lainnya yang rendah kalori. Nah, di sini aku bahas nasi. Nasi itu ada takarannya, buah ada takarannya, terus lauk, ayam atau ikan itu juga ada takarannya. Nah, di saat kita makan nasi, kita boleh makan sayur, boleh, tapi jangan banyak-banyak, disesuaikan aja. Di 2 minggu pertama, untuk awal-awal 2 minggu pertama, kita nasinya itu 6 sendok atau bisa juga 5 sendok, 6 sendok melentung, 5 sendok melentung. Nah, di buah kita juga bisa timbang kalau punya timbangan 70 gram di 2 minggu pertama. Sama juga dengan lauk, ayam filet, dada ayam tanpa tulang atau tanpa kulit itu 70 gram. Sama buah 70 gram juga. Nah, nasi, ayam sama buah itu takarannya bisa dikurangi per 2 minggu. Contoh nasi, awal-awal 2 minggu pertama itu kalian makan 6 sendok melentung. Nah, terus di 2 minggu selanjutnya kalian kurangi 1 sendok seumpamanya, jadi 5 sendok melentung. Kalian kalau diet itu jangan langsung nasinya sedikit, nanti nggak akan kuat, takut nggak kuat. Kalau aku sekarang karena udah 3 bulan makannya udah 2 sendok melentung. Ayamnya juga bisa dikurangi per 2 minggu, buahnya bisa dikurangi per 2 minggu juga. Yang ketiga, kita harus jalan 45 menit, jalan santai, jalan kaki 40 menit tanpa ngos-ngosan, tanpa kecapean, tanpa keringetan.
jalan centil kata Kak Tia, jalan santai aja. Nah, di diet ini tanpa olahraga, tanpa obat pelangsing. Nah, olahraga ini udah diganti, anggap diganti ya. Jalan kaki 45 menit tanpa capek, tanpa ngos-ngosan, tanpa keringetan. Nah, jalan 45 menit ini dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bisa pagi, sore, siang, malam, nggak ada waktunya. Yang penting ada setiap hari. Jalan kaki 45 menit. Nggak harus on time, nggak harus tepat waktu. Contoh Senin jalan kaki pagi, Selasanya siang, seadanya waktu kalian aja 45 menit, kapanpun dan dimanapun. Nah, bisa dilakukan juga di dalam rumah, di luar rumah, tidak itu. Di dalam rumah muter-muter atau di luar rumah jalan-jalan. Yang penting jangan lari, jangan lari kecil, jangan santai aja, jalan gimana ya, biasa, non-stop, harus bersambung, jangan dicicil. Kalau jalan 40 menit ini jangan dicicil. Semisal jalan 45 menit, udah 20 menit kalian kebelet mau pipis, kalian pipis. Nah, setelah pipis kalian mau lanjut jalan 40 menit. Jangan, nggak boleh dilanjut waktunya, tapi harus diulang lagi dari awal. Nah, jalan 45 menit ini bukan untuk membakar kalori, tapi tujuannya untuk membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik, bukan untuk bakar kalori. Yang bakar kalori itu olahraga. Nah, makanya di diet ini gak boleh olahraga, karena olahraga itu untuk membakar kalori. Sedangkan makanan yang kita makan setiap hari hanya sedikit. Artinya kan makanan kita itu defisit kalori ya. Jadi kalau kalian olahraga, nanti jatuhnya kalian kelaparan, gagal dietnya, jadi lapar. Yang keempat, kita harus minum air putih 2-3 liter. Kalau bisa 3 liter setiap hari air putih, atau bisa juga 2 liter. Kalau aku ya sehabisnya aja, karena aku enggak terlalu banyak minum air, diusahakan banyak juga. Kalau aku itu 1,5 liter, itu paling sedikit 1,5 liter, paling banyak 2 liter. Nah, minum air putih ini, air es, air biasa, air hangat, itu bebas. Apalagi air es bikin gemuk, itu mitos. Karena air es, air putih, es batu itu 0 kalori, nggak bikin gemuk. Contohnya aku setiap hari minum air es, tapi bisa turun berat badan sebanyak 17 kilo. Yang terakhir, kita harus tidur 6 jam sampai 8 jam setiap hari. Bisa juga dicicil, atau semalaman kita tidur 5 jam. Nah, terus siangnya kalian bisa tidur juga 2 jam lagi, kayak gitu guys. Yang penting kalian jangan begadang malamnya. Itu dia tadi cara-caranya atau tips-tipsnya diet ala Kak Tia Aristia yang udah aku jalanin selama ini, selama 3 bulan sampai bisa turun 17 kilo. Kalian bisa ikutin, yang mau nurunin berat badan, susah nurunin berat badan, kalian bisa ikutin. Sebelum kalian mulai, kalian tonton dulu YouTube-nya Keluarga Itik. Aku tulis di bawah ini, Keluarga Itik. Kalian tonton dari awal biar kalian paham, biar kalian mengerti gimana caranya, biar kalian bisa mengatur menu sendiri, jam makan sendiri. Kalian bisa tonton YouTube-nya Kak Tia Aristia. Buat kalian yang mau nurunin berat badan, semangat, semoga bisa juga seperti aku.
Dan bagi kalian yang nonton video ini, kalau kalian suka video ini, kalian tinggal like. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku, bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Karena video aku selanjutnya akan share menu-menu diet tanpa minyak, tepung, gula, santan. Dadah.